Hai bro, gas. Oke, teman-teman. Jadi kita baru pemrograman modular nya menurut ChatGPT. Pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan efisien. Ini nyambung sama pembahasan kita yang kemarin ya, yang tentang apa sih Ki? Microservice-nya ketika si program itu dikembangkan menggunakan apa? Monolit ya Ki ya. Terus di saat mau maintenance ada satu apa yang di maintenance satu fitur tapi imbasnya ke keseluruhan harus di down dulu gitu. Nah, sedangkan ketika menggunakan microservice, ketika ada maintenance di fitur, misalkan fitur pembayaran gitu ya, lagi diupdate. Nah, jadi yang di apa, yang di maintenance service pembayarannya aja gitu ya, nggak perlu keseluruhannya harus di down terlebih dahulu. Hmm. Apa sih pemrograman modular itu? Jadi pemrograman modular adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak, di mana program dibagi menjadi beberapa modul yang lebih kecil, terpisah, dan mandiri. Setiap modul bertanggung jawab atas bagian tertentu dari fungsionalitas program dan dapat dikembangkan, diuji, dan dikelola secara independen dari modul lain. Jadi intinya kayak tadi ya, di microservice gitu ya, dipecah-pecah lagi menjadi bagian-bagian kecil di codingannya. Nah, apa sih keuntungan dari pemrograman modular? Pertama ya, pemeliharaan yang lebih mudah. Dengan membagi program menjadi modul yang lebih kecil, pengembangan dapat lebih mudah eh, di, apa, pengembang dapat lebih mudah memahami, mengelola, dan memperbaiki kesalahan tanpa harus mempengaruhi seluruh program. Jadi, misalkan yang diperbaiki sesuai servisnya gitu ya, kayak tadi pembayaran, ya udah di modul itu aja gitu ya, nggak harus berambah ke yang lain-lain. Terus pengembangan paralel, cara modul-modul dikembangkan secara terpisah, beberapa tim dapat bekerja pada modul yang berbeda secara bersamaan, meningkatkan efisien dan kecepatan pengembang. Misalkan dalam satu tim nih, orang Iqbal, Ricky ya, Tony, Irfan, 5 orang. Masing-masing punya modul nih, Ricky pembayaran, orang modul user, terus Iqbal modul apalagi yang lainnya gitu ya. Nah, Karyawan. jadi karyawan ketika masing-masing beres kerjain kan di push juga nih ya, misalkan ke GitHub gitu ya. Nah, ketika nge-push itu si code-nya pun nggak akan konflik gitu karena udah modulnya dipisahin. Hmm. Terus reusable code. Nah, modul yang telah dibuat dapat digunakan kembali dalam proyek lain sehingga menghemat waktu dan usaha dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, reusable code ini juga kalau misalkan si proyek kita tuh udah menggunakan clean architecture gitu ya. eh, Nanti kan kalau pakai framework misalkan di sini ada komponen gitu ya, per komponen codingannya tuh. Misalkan ada komponen upbar. Nah, si upbar ini tuh kan di file codingan yang terpisah gitu ya. Terus ada eh, komponen button misalkan ya. Nah, si button itu dibikin di file codingan yang terpisah. Jadi bisa digunakan di halaman lain. Jadi tinggal panggil-panggil aja. Nah, itu yang disebut Hmm. reusable code gitu. Heeh. Jadi nggak perlu, misalkan di halaman beranda ada tombol eh, apa login misalkan dibikin gitu ya di coding di halaman beranda tuh tombol login, nanti di halaman login ada tombol lagi login misalkan dibikin lagi login. Nah nggak usah, jadi si tombol login itu bikin aja file dipisahin. Nah nanti di tiap halaman tinggal panggil-panggil aja gitu. Terus peningkatan pengujian, tiap modul dapat diuji secara terpisah sebelum digabungkan dengan modul lainnya yang dapat mengurangi jumlah bug dan masalah dalam program akhir. Ya, jadi lebih mempermudah juga sih buat testingnya gitu ya. Hmm. Apalagi kalau udah pakai unit test. Terus, nah ini ya, dalam praktiknya modul dalam pemrograman modular biasanya diimplementasikan sebagai file atau paket terpisah berisi fungsi, kelas, atau data yang berkaitan dengan bagian tertentu dari aplikasi. Modul-modul ini kemudian digabungkan untuk membentuk keseluruhan program. Nah, seperti ini ya, ini kan contohnya gitu ya, yang menerapkan clean arsitektur, yang menerapkan konsep modular tuh seperti ini. Jadi, tadi kan ada ini ya, fungsi, kelas, data. Jadi dipisah-pisah gitu ya. Nah, ini presentation. Di folder presentation ini khusus untuk tampilan-tampilannya gitu ya, UI-nya. Misalkan login screen.
register screen. Jadi tampilannya doang ini teh. Sedangkan logiknya di mana? Dia di domain dan di data. Nah ini khusus use case apa? Logik-logiknya gitu ya. Bahkan dari loginnya tuh nge-fetch ke apa API gitu ya, endpoint API. Terus login sambil apa ngirim username atau password gitu-gitunya di sini. Hmm. Jadi ini khusus tampilannya aja. Nah, kalau udah dibuat seperti ini kan lebih memudahkan gitu ya ketika developnya juga maintenance-nya. Dibanding Iya. misalkan kita punya satu file ya, login misalkan. Semuanya di situ misalkan di login screen. Fungsinya di sini, terus apa data-datanya di sini. Itu satu file login dot misalkan bisa sampai 1000 line code kalau gitu. Sedangkan kalau di satu ini nggak akan sebanyak itu gitu. Oke, sekian untuk pemrograman modular, materi yang sangat singkat. Terima kasih guys. Oke, terima kasih Mas Rian atas Oke. materinya, sangat Mantap, Re. bermanfaat.